Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga Kecamatan Saguling, Bandung Barat dikagetkan dengan ledakan keras yang menimbulkan lubang di tanah. Buruh sebuah pabrik sepatu di Kabupaten Karawang mengaku dimintai uang jutaan rupiah oleh oknum perusahaan dan serikat pekerja saat akan di-PHK. Jelang pergantian tahun, harga berbagai jenis bahan pangan terus mengalami kenaikan. Kita ke informasi pertama. Akibat kurang hati-hati dan konsentrasi, sebuah sepeda motor menghantam bagian belakang truk yang sedang diparkir di Jalan Raya Jalur Lingkar Selatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Akibatnya, 1 orang tewas di tempat kejadian. Naas tak dapat ditolak, sebuah sepeda motor menyeruduk bagian belakang truk engkel yang terparkir di pinggir jalan raya Jalur Lingkar Selatan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi pada Selasa. 2 orang yang berada di sepeda motor mengalami luka parah. 1 orang korban sempat dibawa ke RSUD R. Samsudin, Kota Sukabumi, sedang seorang korban lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi ketika korban Suhendrik Wijaya, warga Andir, Kota Bandung yang mengendari sepeda motor melaju dari arah Terminal Baros menuju Cibolang, Cisaat. Korban hendak menyalip minibus yang ada di depannya, namun bukan dari kanan, tapi dari sebelah kiri, sehingga menghantam bagian belakang truk yang parkir karena sedang mengganti ban. Sebuah sepeda motor yang dikendari oleh saudara SW bergerak dari arah Terminal tipe A Baros menuju arah Cibolang. Setibanya di tempat terjadinya kecelakaan atau di TKP, kendaraan tersebut hendak mendahului kendaraan minibus yang berada di depannya melalui sebelah kiri. Karena kurang hati-hati dan hilang keseimbangan, sehingga pada saat mendahului tersebut, kendaraan sepeda motor tersebut menabrak bagian belakang Hino dump truck yang sementara terparkir antara bahu jalan dan badan jalan karena memang sudah sangat mepet sekali, sehingga terjadi kecelakaan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Akibat dari kecelakaan tersebut, 1 orang atas nama SW karena mengalami luka-luka yang cukup parah sehingga meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Namun untuk si penumpangnya yang sementara dilarikan atau dirujuk ke Rumah Sakit R. Samsudin Kota Sukabumi untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa orang saksi, termasuk Zainal Abidin, pengemudi truk. Namun pengemudi truk tidak melihat langsung kejadian karena tengah mengganti ban depan truk yang bermasalah. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Polres Sukabumi Kota. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Kecelakaan maut kembali terjadi di tol Cipularang Purwakarta. Rabu pagi, sebuah truk box yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta menabrak truk lain dari belakang. Akibatnya, kernet truk tewas dan pengemudi mengalami luka-luka. Truk box dengan nomor polisi D8114FQ ringsek di bagian depan akibat mengalami kecelakaan di tol Cipularang, kilometer 88 Purwakarta. Musibah terjadi saat truk melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Pengemudi truk box diduga mengantuk hingga kendaraan oleng dan menabrak truk lainnya yang melaju di depannya. Kondisi truk box hancur di bagian depan, sedangkan truk yang tertabrak kabur. Itu kan pas rest area apa? 88. Dari pintu masuk rest area itu saya udah ngantuk Pak. Udah tidur gitu. Sadar-sadar saya pas udah mau pintu masuk keluar oleng gitu. Pas sadarnya itu ya. Itu berapa orang dalam mobil Pak? 2 orang. Oh, 2 orang. Teman apa kernet Bapak? Itu adik saya. Oh, adiknya. Pak Adang sama Pak siapa yang di dalam? Ari. Pak Ari. Dari mana mau kemana Pak Adang? Saya dari Bandung Pak mau ke Jakarta. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk box mengalami patah kaki dan kernet truk yang duduk di samping sopir tewas. Korban tewas dan luka dirawat di Rumah Sakit Abdur Rajak Purwakarta.
Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Satlantas Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Warga Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat dihebohkan suara ledakan yang membuat permukaan tanah menjadi berlubang mirip kawah tak jauh dari kantor kecamatan setempat. Sehari kemudian, tim penjinak bahan peledak Cihandak Gegana Polda Jawa Barat menyisir lokasi ledakan. Warga kampung Cibarengkok, kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Senin siang dikagetkan dengan suara ledakan sekaligus getaran dari dentuman keras yang berasal dari ladang perkebunan jagung di desa mereka. Rekaman video amatir warga menunjukkan kerumunan warga yang penasaran dan ingin melihat dari dekat lubang di tanah dengan diameter 2,5 meter yang diduga timbul akibat hantaman ledakan. Kawah kecil tersebut jaraknya hanya sekitar 50 meter dari kantor kecamatan Saguling. Warga sempat mengira suara dentuman keras berasal dari meteor yang jatuh. Warga termasuk para pegawai kecamatan yang tengah rapat di aula berhamburan keluar. Jadi kemarin sekitar jam 12.45, kami kan lagi di gor sana tuh, di depan sekolah tuh ada anak SMP segala macam lah yang kerja banyak. Terus ini kantor KUA, ini masjid Kecamatan Saguling. Jadi ada suara letusan yang menggelegar lah pokoknya. Setelah itu ada hemburan tanah dan ini pohon-pohon ini berkeliaran di atas kayak puting beliung. Nah, sekitar jam 12.49 orang baru berdatangan. Kita ngambil foto segala macam dan kami stop karena takutnya ada sasaran yang lagi. Diameternya itu 2,5 meter, berarti sekitar 5 meter lah diameter bulatannya. Lumpur yang berhamburan paling ke atap-atap masjid, ada yang bolong-bolong gentengnya. Ke sebelah sana ke ruangan masjid masih penuh sama tanah. Dan mungkin lubang kebun aja yang punya pewandak. Gitu. Ini masih berceceran tanah-tanahnya di wilayah dekat kebun itu. Di sawahnya terjadi apa Pak, itu lobang gitu Pak ya bentuknya? Ya, lubang. Besar itu Pak? Besar. Lubangnya besar, ada 3 meteran lah. 3 meteran. Dalam juga? Ya, dalamnya 1 meter setengah mah ada. 1 meter. Siap. Itu. iPad gue bopak. Udah. Kerasa bergetar gitu Pak ke sini? Semua bergetar. Padahal jaraknya cukup jauh ya? Iya. Jadi rapatnya semua bubar semua. Yang lagi rapat di dalam Ya, ini di dalam kecamatan. itu, gor. Gor. Menuju rapat tadi deh. Selasa siang, anggota penjinak bahan peledak Cihandak Gegana Brimopolda Jawa Barat datang ke lokasi untuk memastikan tidak ada bahan peledak atau benda berbahaya lainnya di lokasi. Tim Cihandak menggunakan alat detektor bom menyisir sejumlah tempat di sekitar kawah kecil akibat ledakan sehari sebelumnya. Polres Cimahi dan Polsek Batu Jajar yang menyelidiki kejadian ini menduga suara ledakan berasal dari peluru meriam yang nyasar. Hanya saja sumbernya masih diselidiki. Dari informasi yang beredar, beberapa titik di kawasan Saguling memang menjadi arena latihan militer dari sejumlah instansi dan kesatuan. Sumber melihat sesuatu yang terbang dari udara serta gemuruh juga benda tersebut ada sebuah peluru nyasar. Nah, itu lokasinya ada di Kampung Cibarengkok RT 03 RW 2 Desa Cipanggerang, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu terjadinya yang diduga peluru proyektil nyasar yang menimpa perkebunan jagung. Setelah kejadian itu, polisi telah mengamankan sejumlah material serpian dari tanah berlubang yang diduga menjadi penyebab ledakan. Benda dan serpian yang dikumpulkan sudah dibawa untuk diuji di laboratorium Pindad. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kementerian PUPR menargetkan perbaikan jembatan Pamuruyan di Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang amblas bisa berlangsung selama 3 hari. Percepatan perbaikan dilakukan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Rabu pagi kondisi arus lalu lintas yang melintas di jembatan Pamuruyan, Kecamatan Cibadan, Kabupaten Sukabumi yang menghubungkan Sukabumi Bogor begitu padat. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi memberlakukan sistem buka tutup agar beban kendaraan yang melewati jembatan terkurang. Sedangkan untuk perbaikan jembatan yang ambles, pihak Kementerian PUPR menyatakan akan berusaha merampungkan secepatnya dengan target selesai dalam 3 hari kerja agar bisa segera dilalui kendaraan dari 2 arah.
Kami dari pihak PU akan berusaha menanganinya sampai lalu lintas. Kami ditargetkan untuk membereskan ini 3 hari. Insya Allah dalam 3 hari lalu lintas sudah jalan lagi, Pak. Kalau penyebabnya sendiri ini apa? Itu karena longsoran, Pak. Longsoran ada pasangan batu itu kan, itu di bahu jalan ada air masuk, ada tekanan dari tanah, akhirnya ambruk ke bawah. Jadi si loneng itu ke bawah sama pasangan dan trotoarnya juga. Pak, nanti penanganannya seperti apa Pak dari PU? Penanganannya untuk penanganan sementara kita udah berkoordinasi dengan pihak PJ-nya, mungkin pakai seatbelt, Pak. Ya, emang setiap hari ini berjalan terus ya untuk Iya, betul. double jambatan ini ya? Iya, jalan terus. Kegiatan pasti terus berjalan. Ya, Pak, ini targetnya berapa hari sih sebenarnya? Target apanya, Pak? Target double jambatan ini selesai ini, Pak? Target jembatan mungkin kita rencana emang mungkin Bapak-Bapak bisa lihat di papan proyek ya. Dengan misalnya kalau ada keterlambatan, kita ada denda, Pak. Kita bikin denda gitu kalau ada keterlambatan. Untuk memperbaiki pondasi jembatan yang amblas akibat pengeboran pondasi jembatan baru di sebelahnya, beberapa alat berat telah didatangkan ke lokasi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.